Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa bertemu kembali, kita masih bisa bersilaturahmi kembali di channel Gus Idris Family dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada pimpinan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga semuanya kita kelak mendapatkan pertolongan di beliau di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini Kang Fajar sendirian sahabat. Ada salah satu pasien yang mengundang kita untuk bertemu. Jadi saya sama Gus Idris disuruh berangkat. Sebenarnya kameramennya itu sahabat lagi sakit. Kameramennya lagi sakit, ya otomatis saya pegang kamera sendiri nih. Nah ini saya janjian sama Mbak siapa namanya, Mbak Sarmi kalau nggak salah ya. Itu di sekitar taman sini sahabat. Jadi saya diutus sama Gus, apa benar Mbak Sarmi ini yang selalu menghubungi admin Gio karena ada suatu permasalahan seperti itu sahabat. Baik sahabat, kita langsung aja ya meluncur untuk mencari Mbak Sarmi ini sahabat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, sepertinya ada ini apa ya? Bentar. Assalamualaikum. Mbak, saya Kang Fajar saya. Ini saya janjian sama orang gitu loh. Kalau nggak salah namanya Mbak Sarmi namanya. Oh ya Allah, alhamdulillah sahabat. Setelah muter saya cari-cari di daerah sini, muter-muter keliling-keliling akhirnya ketemu gitu loh. Iya kan ini. Jadi Sherlocknya tadi itu nggak valid Mbak, saya sampai muter-muter Mbak. Iya, Mbak. Iya. Saya minta maaf ya, soalnya itu kok buru-buru. Buru-buru. Iya. Waduh, ini saya sampai mobil tak saruk di sana. Jalan muter-muter. Oh iya Mbak, nggih. Jadi Mbak Sarmi ini yang menghubungi admin Gio ya, untuk minta tolong gitu. Nggih. Jadi saya Kang Fajar Mbak, saya Kang Fajar sama Gus Idris disuruh memastikan apakah benar sampean ini mau meminta tolong. Kadang-kadang juga ada loh Mbak orang yang hoax gitu loh. Cuma ngerjain. Gus, tolong Gus di sini Gus, lagi anu Gus, ternyata disamperin tidak ada gitu loh. Iya benar, saya dengan Mbak Sarmi. Jadi saya mau istilahnya mau minta bantuan. Karena saya kan sebagai asisten rumah tangga. Nah, putra dari sampean asisten rumah tangga ya Mbak ya? Iya. Waduh, asisten rumah tangganya gaul sahabat. Canda Mbak ya, biar gak sepaneng. Biar gak terlalu ini nanti tegang sampean. Iya nggak apa. Jadi saya asisten rumah tangga dan saya sudah 30 tahun bekerja di sana. Oh ya Allah. Dan merawat seorang laki-laki yang dimana itu dia itu mempunyai kelainan menurut saya ya. Dia itu agresif banget. Dan ya saya bekerja di sana itu semenjak dia lahir itu sudah mulai ada kelainan dari bayi. Karena dia itu sangat agresif dan tidak mau berinteraksi dengan manusia lain selain saya. Dan dengan ibunya saja dia sangat takut. Saya dan tidak tahu kenapa kok seperti itu. Jadi selama saya merawat dia dari kecil, dia nggak mau makan makanan yang mateng. Oh, maksudnya Mbak nggak mau makanan yang mateng? Dia makan daging-dagingan mentah. Oh, sesuatu yang sangat berbahaya ya menurut saya. Soalnya menurut saya itu hal yang tidak wajar. Karena dia sering makan daging mentah. Iya. Dia tidak suka sesuatu yang matang. Saya sebagai asisten rumah tangga merasa kasihan. Iba dan kasihan iya. Soalnya selama ini dia itu dikurung sama orang tuanya. Oh, tidak boleh keluar Mbak? Tidak boleh sama sekali. Kalau terlihat orang dia itu marah. Iya. Temperamen gitu. Iya, temperamental banget. Iya. Ya Allah, kasihan. Makanya saya berusaha untuk menghubungi tim Gio dan saya mohon minta bantuannya supaya
putra dari majikan saya ini bisa sembuh seperti semula. Karena saya tidak tahu kejadian apa yang terjadi di balik semua ini yang membuat dia seperti itu. Oh gitu ya Mbak. Iya. Terus orang tuanya ada Mbak? Ada semua. Cuma orang tuanya tidak mau mengenalkan dia ke publik. Jadi dia itu dikurung terus di kamar. Jadi selama ini dia tinggal dengan mamanya. Karena orang tua yang laki-lakinya sudah meninggal. Oh gitu. Berarti Amen juga tahu ya dulu waktu semasa hidupnya bapaknya itu? Saya tahu tapi cuma sedikit. Sedikit. Iya. Seperti apa Mbak sosok daripada orang tuanya si siapa namanya itu? Gogon ya? Iya. Gogon. Itu dia itu hampir sama kayak bapaknya. Karena bapaknya itu saya pernah memergoki dengan mata kepala saya sendiri bahwa bapaknya itu pernah melakukan hubungan, ya minta maaf Ya Allah. sebelumnya. Hubungan apa Mbak? Hubungan seksual dengan hewan. Hah? Iya. Dengan hewan? Iya. Astagfirullah. Sampean pernah melihat dengan Saya mata pernah. kepala sendiri ya? Iya, tapi saya nggak Ya berani bilang Allah. ke ibu. Saya takut. Karena Ih. itu kan menurut saya terlalu privasi. Ibunya tahu nggak apa ya kalau suaminya mempunyai kelainan seperti itu? Kalau itu saya belum tahu. Belum tahu juga ya Mbak ya? Sampai detik ini saya belum tahu. Hmm. Yang saya tahu yaitu Gogon sampai detik ini dia agresif dan suka makan daging, suka marah-marah itu. Gogon ya Mbak ya? Iya. Termasuk ke sampean juga dia agresif? Kalau ke saya enggak, tapi Oh. kalau ke mamanya dia takut banget. Ke mamanya takut iya. banget. Berarti sebenarnya kalau ke sampean nggak agresif terus ke mamanya agresif, berarti dia masih punya hati nurani Mbak, seperti itu ya? Mungkin dia Ya masih Allah. punya hati nurani. Karena kalau sama saya dia itu luluh, enggak seperti ke mamanya. Kalau Iya, iya. lihat mamanya tuh dia takut langsung kayak marah Gitu banget ya, gitu Mbak, balik ya. mamanya. Iya. Iya. Kalau lihat mamanya marah banget. Jadi tiap harinya itu makan daging Mbak? Iya, Astagfirullah. daging mentah. Daging apa aja itu Mbak? Daging ayam, daging sapi, Oh. pernah juga dia makan daging tikus gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi ada tikus yang ke Ih, nyasar. kamarnya, iya. Saya tahu-tahu itu udah ada tulangnya tinggal dikit gitu. Ih. Tulang kepala. Ya Allah. Tapi Gogon sendiri kalau ke Mbak Sarmi ini pernah melakukan kekerasan nggak apa? Tidak sama sekali, tidak pernah. Termasuk seperti apa ya? Suka apa-apa enggak ya? Sepertinya tidak, tapi gimana ya? Apa mungkin perlakuan saya yang beda ke dia? Dengan kasih sayang mungkin Iya. ya Mbak ya. Iya, Ya iya. Allah. Nah. Terus sampean ini inisiatif sendiri ya ngubungi tim Gio Iya. apa minta persetujuan ibunya? Kan di rumah itu kan hanya ibunya, sampean bertiga saja kan Mbak? Iya. Itu. Kalau saya boleh jujur, saya tidak menghubungi siapapun. Waduh. Jadi saya gimana ya, cuma iba dari hati saya. Kayak saya nggak tega anak sebaik ini kok bisa kayak gini gitu. Makan Apa daging dari- ya Mbak, ngeri, Iya. nggak bisa tak bayangkan. Apa dari masa lalu orang tuanya atau seperti apa saya tidak tahu. Ya itu harus dikuak Iya. juga Mbak. Bisa Nah, jadi makanya juga masa lalu orang tuanya, leluhurnya dulu seperti apa gitu kan. Iya, Kalau leluhurnya itu orang yang baik-baik, tidak menyimpang dari agama Islam, tidak pernah menyimpang dari ajaran-ajaran atau norma-norma asusila yang berlaku di Nusantara ini, insya Allah anak turunnya akan menjadi anak yang baik Mbak gitu. Iya, benar-benar. Tapi kan jadi kita perlu menguak lagi ini gitu. Iya. Heeh. Karena Gogon itu anak satu-satunya dari keluarga itu. Oh, anak satu-satunya Iya. ya Mbak ya. Anak satu-satunya. Allah. Ya saya minta bantuannya ya untuk tim Gio. Insya Saya Allah. mohon, benar-benar memohon, karena saya kasihan melihat anak sebaik itu bisa mempunyai tabiat yang seperti itu. Saya kasihan, jujur di kasihan. dalam hati saya kasihan. Berarti sampean di dalam hati sampean masih meyakini bahwasanya si Gogon ini masih mempunyai hati, itulah. Iya. Kan kalau makan apa itu namanya daging-daging mentah, itu kan otomatis sudah seperti binatang buas, Mbak. Iya, Itu benar. seperti iblis. Tapi sampean masih meyakini ya ada secercah kebaikan hatinya gitu. Iya, saya masih yakin Allah. karena dia umat Gusti Allah. Heeh, mati Kanjeng Saya- Nabi iya. ya Allah. Iya. Saya yakin dia pasti sembuh seperti semula. Tapi bisa jadi nih Mbak, sampean dimusuhi nanti sama orang tuanya, sama ibunya. Soalnya sampean juga nggak menghubungi kita gitu loh. Kan Nggak sebenarnya- nggak bilang kalau sampean mau menghubungi kita, Iya. seperti itu. Sebenarnya kan memang bukan hak saya untuk menghubungi jenengan. Cuma kan ini menurut saya yang terbaik. Karena saya ingin Mas Gogon ini sembuh dari sakitnya Penyakitnya itu, ini ya. iya. Ya Allah. Aduh, ya udah Mbak.
nanti kita langsung aja off the record kita ke rumahnya sampean. Oh, iya, Tapi siap. ntar saya masih penasaran ingin menguak lebih dalam lagi sih tentang Gogon ini Mbak gitu loh. Oh iya. Tiap harinya itu berapa banyak daging yang dimakan Mbak? Kalau tiap harinya kurang lebih itu 5 kilo. Wih, 5 kilo daging itu 5 harus kilo ada, ya? iya. Ya Allah. Jadi mamanya itu selalu refill daging terus 5 kilo per hari. 5 kilo per hari. Iya, Ya Mas. Allah. Dan dia maunya daging yang fresh Ya. yang baru Ih, dibunuh itu. yang masih ada darah-darahnya Darahnya, sedikit benar-benar. ya Allah. Ya kalau dilihat dari tata caranya dia mengkonsumsi makanan sudah bisa dipastikan Mbak kalau dia itu sangat liar sekali. Iya, benar. Kan apa yang kita makan itu kadang-kadang berpengaruh juga terhadap kejiwaan kita, terhadap sikap dan tingkah laku kita seperti itu. Kalau dia makannya ya daging-daging mentah ya intinya buas gitu loh. Iya. Tapi saya kok nggak percaya ya kalau sama mbaknya itu nggak pernah nyerang lah istilahnya itu. Iya, nanti kalau masnya berkunjung ke rumah majikan saya nanti bisa kita lihat sama-sama, Iya, bisa iya, kita iya, buktikan gitu. Soalnya selama ini Mas Gogon itu nggak pernah jahat ke saya, nggak pernah agresif. Soalnya saya lihatnya itu dia agresif ke orang lain sama ke mamanya sendiri. Dan saya nggak tahu kenapa kok ke saya seperti itu. Tapi Ke kok mamanya yang ibu kandungnya sendiri. iya agresif ya. Iya. Ya Allah. Terus apa yang membuat Mbak bisa bertahan kerja di situ sekian lama loh? Udah tahunan Mbak kerja di situ. Ngapain nggak cari kerja di lainnya aja? Ngerawatin orang gila kayak gitu kan buas lagi kan Mbak ya? Kenapa enggak? Saya itu Mas, saya menganggapnya sebagai ibadah aja ya. Oh, Soalnya kan saya kasihan, subhanallah. iya. Oke. Sudah seperti saya anggap seperti adik saya sendiri. Ya Allah. Apalagi kan saya di rumah juga punya adik. Ngomong-ngomong Mbak masih single apa sudah punya suami apa udah nggak pacar? Iya, nggak tahu Mas. Loh kok nggak tahu Mbak? Nggak apa-apa barangkali ini ada netizen, netizen yang berminat. Nggak Mbak, cuma bercanda ini Mbak ya. Iya, Bercanda iya, biar nggak tegang. Soalnya melihat ceritanya sampean ini benar-benar membuat saya tegang, benar. Iya Mas. Membuat saya merinding gitu loh. Kok ada manusia yang sudah bertahun-tahun makan. Berarti mulai kecil tuh makannya daging. Mulai kecil Mas. Ya Allah. Dari bayi itu dia maunya itu daging yang digiling. Dari bayi. Tapi mentah ya. Mentah. Ya Allah. Nggak Nah, mau itu makan dah. nasi, Ini susu gitu nggak mau. Ini juga baru pertama kita Mbak menemukan kasus seperti ini gitu loh. Menemukan kasus seperti Mas Gogon ini ya baru pertama ini. Karena baru pertama jadi Gusnya mengutus saya untuk datang sendiri ke menemui sampean apa benar gitu loh. Takutnya kan hoaks. Iya. Gitu Benar Mbak. ini Mas, saya sendiri kok yang menghubungi. Iya. Ya Allah, ya udah Mbak kalau begitu nanti saya akan kembali lagi ya. Nanti kita WA-WA-an lagi ya. Saya nanti minta nomor WA-nya ya Mbak ya. Boleh Mbak? Boleh banget. Baik sahabat, Mbak Sarmi ya. Iya, Mbak Sarmi saya ini ternyata benar-benar real sahabat. Beliau adalah meminta tolong seorang asisten pembantu rumah tangga daripada Bu Gogon. Anak Gogon ya Mbak ya namanya. Yang Gogon ini adalah pemakan daging seperti itu sahabat, memakan daging. Jadi informasinya berarti benar-benar valid gitu loh kalau Gogon. Kalau Mbak ini memang benar-benar meminta tolong kepada tim Gio. Jadi seperti itu. Jadi ini sekarang ibunya ada nggak Mbak? Kalau sekarang ada. Ada ya. Iya, Tapi gimana ya? Apa saya langsung ke nemui Gogon apa nanti aja saya sama langsung Gus Idris? Yang penting saya sudah tahu lokasinya. Menurut saya langsung sama Gus Idris. Oh langsung aja Gus Idris ya. Oke. Baik Mbak kalau begitu nanti saya nggak tahu lah nanti saya jadwalkan lagi ya ketemu. Yang penting nanti samain WA ke admin mau minta nomornya Kang Fajar ya. Iya. Nanti itu ya Mas kalau bisa pas nggak ada ibu aja. Oh gitu. Soalnya kan ini saya melaporkan secara diam-diam. Berarti sampai nanti harus menginformasikan Mbak kepada kita gitu. Iya, bahwa jam segini Gus dan tim Gio ke rumah saya karena jam segini ibunya nggak ada itu. Berarti ibunya menentang ya untuk diobati nih anaknya nih. Sangat menentang. Ya saya sampai Allah. nggak habis pikir. Padahal ini ada kelainan pada anaknya menurut saya ya. Kalau orang normal nggak mungkin seperti itu. Tapi kenapa kok ibunya itu ngotot banget? Anak saya nggak apa-apa. Anak saya manusia normal. Ya gitu. Allah. Tapi kenapa kok makannya daging mentah? Daging mentah ya Mbak ya. Ya Allah. Insya Allah Mbak karena ketulusan sampean merawat orang lain gitu loh seperti saudara sendiri. Insya Allah sampean bisa melihat bahwa anak itu masih bisa diselamatkan atau enggak karena kebersihan hatinya sampean seperti itu Mbak. Saya minta bantuannya ya Mas. Iya Mbak, nggih.
Baik Mbak, mungkin ada lagi mungkin yang mau disampaikan kepada kita. Ini saya rekod ya Mbak, buat mana ya? Ini buat pelajaran gitu loh Mbak bagi kita semua. Buat sebagai pelajaran untuk sahabat-sahabat GIF, sahabat-sahabat Gio. Jadi tayangan-tayangan itu lebih kepada biar mereka mengambil hikmahnya seperti itu Mbak. Karena saya sendiri adalah orang yang banyak dosa, saya sendiri adalah orang yang banyak salah gitu. Udah ada lagi barangkali yang mau disampaikan Mbak? Kemungkinan sudah Mas. Sudah ya. Sampai di sini. Alhamdulillah. Baik sahabat, ternyata Mbak ini memang benar-benar meminta tolong kepada tim Gio sahabat. Jadi kita akhiri cukup di sini. Al Fakir, Kang Fajar, mohon pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.